Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika Purnul Bima. Saya dari Prodi Bahasa Inggris Angkatan 18 Universitas Ahmad Dahlan. Sebelum memulai materi, we have one example of a dialogue. Let us read it together. Regina, I think I've gained weight because my favorite jeans don't fit me anymore. What do you think I should do? Caddy, I think you should take some exercise. Regina, what kind of exercise do you think is the best to lose weight? Caddy, I don't know about that. How about asking my sister? She is an athlete, so she maybe know what exercise that is the best to lose weight. Regina, that's a great idea. Let's ask your sister. Jadi, inti percakapan tersebut adalah tentang Regina yang mengeluh celana jeans kesukaannya yang tidak muat pakai lagi karena berat badannya yang bertambah. Kemudian, Regina meminta saran kepada Cody. What do you think I should do? Nah, dan Cody menyarankan ke Regina untuk berolahraga. I think you should take some exercise. Selanjutnya Regina bertanya kembali olahraga yang cocok. What kind of exercise do you think is the best to lose weight? Cady menjawabnya, I don't know about that. How about asking my sister? Nah, Regina merespon saran tersebut dengan that's a great idea. Let's ask your sister. Nah, dialog tersebut mengandung tentang saran, like Regina asking for suggestion, Cody giving suggestion, and how Regina responded suggestion. Nah, and now we will learn about suggestion. What is the suggestion? Expression of suggestion is the statement for giving advice to make someone better next time. Suggestion atau saran adalah sesuatu yang kita berikan kepada orang lain yang sedang ada masalah ataupun kesulitan. Pada intinya, suggestion digunakan untuk memberikan jalan keluar atau solusi atau saran atau bisa disebut juga nasihat kepada orang lain. Nah, for example, ada teman kalian yang mengeluh tentang nilai pelajaran yang turun. Nah, kemudian kalian ingin memberinya saran atau giving suggestion. For example, you should be diligent. Kamu seharusnya rajin agar nilai pelajaran selanjutnya tidak turun kembali. Nah, seperti itu. The next is pattern atau pola. Now, what is pattern? Pattern is how we make suggestion phrase. Nah, kalimat suggestion yang paling umum digunakan dimodalkan kata should yang jika diterasi dalam bahasa Indonesia adalah sebaiknya atau seharusnya. Nah, suggestion berbeda dengan obligation. Suggestion bersifat tidak terikat atau tidak wajib. Lawan bicara kita bebas untuk memilih mengikuti saran kita atau menolaknya. Nah, sedangkan obligation adalah kewajiban atau kewajiban yang sifatnya wajib. Jika tidak diikuti maka akan ada punishment-nya atau hukumannya. Nah, di sini kita memiliki dua pola cara untuk membuat kalimat saran. Nah, pola pertama adalah subject plus should plus verb one atau kata kerja. Dan pola kedua adalah subject plus should be plus adjective or noun or adverb, kata sifat, kata benda atau kata keterangan. Nah, simpelnya adalah jika kalian menggunakan kata kerja, kalian menggunakan pola yang pertama. Selain menggunakan kata kerja, kalian menggunakan pola yang kedua. Nah, di sini ada dua contoh. The first is Azhar should eat nutritious food. Azhar sebaiknya makan makanan yang bergizi. Nah, karena untuk contoh yang pertama kita menggunakan eat. Eat itu kan kata kerja pertama, verb one. Nah, jadi kita menggunakan pola yang pertama. Azhar sebagai subjek, should sebagai should, dan eat sebagai verb one. Nah, the second one is Azhar should be diligent. Nah, diligent ini adalah adjektif atau kata sifat. Jadi kita menggunakan pola yang kedua. Azhar seharusnya rajin. Azhar sebagai subjek, should be sebagai should be, dan diligent sebagai adjektif. Nah, the next is how we make a suggestion phrase in the negative form. Untuk membuat kalimat negatif, kita menambahkan kata not setelah kata should. Nah, di sini ada dua contoh. Yang pertama, Azhar should not eat spicy food. Nah, Azhar sebaiknya tidak makan makanan pedas. Nah, kan di sini kita menggunakan kata eat, yaitu verb one atau kata kerja. Jadi kita menggunakan pola yang pertama ya. Azhar sebagai subjek, should not sebagai should not karena kalimat negatif, dan eat sebagai verb one. Nah, second one is Azhar shouldn't be late. Nah, shouldn't di sini
itu singkatan dari should not. Nah, azar tidak seharusnya terlambat. Azar sebagai subjek, shouldn't be sebagai should not, dan late sebagai adjektif. Kita menggunakan pola yang kedua karena kita menggunakan kata late. The next one is how to make a suggestion phrase in the ask form. Untuk kalimat tanya kita melakukan kata should di depan kalimat jadi. Polanya berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, yang sebelumnya kan polanya subject plus should plus verb one sebagai contoh. Nah, ada yang untuk kalimat tanya should terlebih dahulu ditambah subject tambah verb one atau yang lainnya ya. Seperti itu polanya. Nah, di sini ada dua contoh. Yang pertama, should we go to Azhar house to do the homework? Yes, we should. Nah, yes, we should ini adalah cara bagaimana merespon saran yang diberikan pada kita. Nah, nanti kita akan mempelajari itu. Apakah sebaiknya kita pergi ke rumah Azhar untuk mengerjakan PR? Ya, tentu. Nah, should di sini adalah sebagai should, we sebagai subjek, dan go sebagai verb one. Jadi should plus subjek plus verb one. Nah, contoh yang kedua, should we go to the beach? No, we should not. Apakah kita sebaiknya pergi ke pantai? Tidak, sebaiknya jangan. Should sebagai should, we sebagai subjek, dan go sebagai verb one. Now we are gonna study expression suggestion. Nah, yang pertama, how to ask someone to suggestion. Bagaimana cara meminta saran pada seseorang. Second one is how to give suggestion. Bagaimana caranya memberikan saran kepada seseorang. The last one but not least is how to respond suggestion. Bagaimana caranya merespon saran seseorang. The first one is how to ask for someone to suggestion. Asking for suggestion, meminta saran. Apa saja sih ekspresi yang bisa kita gunakan untuk meminta saran kepada seseorang dalam bahasa Inggris? Nah, di sini ada beberapa ekspresi. Yang pertama, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Yang kedua, any ideas? Ada ide. The next is, do you have any suggestion for me? Apakah kamu punya saran untukku? And will you give me some suggestion? Maukah kamu memberikanku beberapa saran? Dan yang terakhir, can you give me some advice about? Bisakah kamu memberikanku beberapa nasihat tentang? Nah, setelah kata about, karena ada titik-titik di sini ya, kita bisa menambahkan topik. Nah, for example, can you give me some advice about school? Nah, bisakah kamu memberikanku beberapa nasihat tentang sekolah? Nah, seperti itu. The next is how to give suggestion. Giving suggestion atau memberi saran. Bagaimana caranya memberi saran? Nah, di sini ada beberapa contoh. Nah, yang pertama, you should drink water. Kamu seharusnya minum air. Nah, yang kedua, you should stop eating fast food. Kamu seharusnya berhenti makan makanan cepat saji. Yang ketiga, you should change your attitude. Kamu seharusnya mengubah sikap kamu. Nah, untuk contoh lainnya adalah Zidane join meeting terlambat. Jadi saya akan memberinya saran agar tidak terlambat di lain waktu. Nah, contohnya adalah you should be on time next time. Nah, kamu seharusnya tepat waktu lain kali. Seperti itu. Selain menggunakan kata yang paling umum digunakan, yaitu kata should, kita bisa menggunakan ekspresi lain. Here we have example of 4 other expression. Yang pertama, why don't you? Kenapa kamu tidak? Ekspresi ini bentuknya seperti kalimat tanya, tetapi bukan pertanyaan, melainkan saran yang bentuknya seperti pertanyaan. For example, why don't you go to doctor? Nah, kenapa kamu tidak pergi ke dokter? Nah, lawan bicara kita bebas untuk menerima saran dengan pergi ke dokter atau menolaknya. Yang intinya kita sudah memberinya saran dan dia bebas untuk memilihnya. The second one is how about? Bagaimana dengan? Misalnya teman kalian mendapatkan uang yang banyak dan ingin berlibur. Kemudian kalian menyarankan, how about going to Italy? Nah, bagaimana dengan pergi ke Italia? Nah, seperti itu. The next is you need to. Kamu harus. Nah, balik lagi di sini need atau harus konteksnya adalah saran, bukan keharusan ya. Nah, for example, you need to eat more vegetable. Maaf. Nah, kamu harus makan sayur-sayuran, lebih sayur-sayuran. Nah,
Soal dia mau makan atau tidak itu terserah dia. Kita hanya memberinya saran karena harus di sini konteksnya adalah saran. The next is I suggest or I recommend, yang artinya saya sarankan atau saya rekomendasikan. For example, I suggest you watch this movie. Aku sarankan kamu menonton film ini. Or I recommend you watch this movie. Saya rekomendasikan kamu menonton film ini. Okay, now we will learn how to respond suggestion. Bagaimana sih cara kita merespon saran yang sudah diberikan kepada kita? Nah, yang pertama adalah bagaimana cara respon menerima saran karena saran tersebut menarik bagi kita atau bisa kita lakukan. Nah, jadi the first is accepting the suggestion, menerima saran. Nah, ini beberapa ekspresi untuk accepting suggestion. Yang pertama, it sound great, itu terdengar bagus. Yang kedua, that's good idea, itu ide yang bagus. Yang ketiga, you were right, kamu benar. Nah, yang keempat ini yang paling mudah dihafal dan yang paling sering digunakan. Thanks, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana cara respon menolak saran yang diberikan kepada kita karena saran tersebut tidak menarik bagi kita atau susah untuk dilakukan. Nah, jadi yang kedua adalah declining the suggestion, menolak saran. Nah, ini beberapa ekspresinya yang bisa digunakan. Yang pertama, I don't think that's a good idea. Saya tidak berpikir itu ide yang bagus. The next is I'm not sure about that. Saya tidak yakin dengan itu. Dan selanjutnya, sorry but I don't think I can do that. Maaf, tapi saya tidak bisa melakukan itu. Nah, sekarang ada example dialogue. Nah, Park, hi Lee, how are you? Lee, I'm fine, thank you. How about you? Park, I'm fine too. By the way, can you help me with something? Lee, what is it? Park, should I buy this bag or not? It's on sale now. Lee, I think you should buy it because it's on sale and this brand rarely has discount. Park, okay, then I will buy this bag. Thank you Lee. Lee, you are welcome Pak. Jadi kalian sekarang tugasnya adalah cari dialog mana yang termasuk asking suggestion, giving suggestion, dan response suggestion ya. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan, saya cukupkan. Semoga kalian dapat memahami materi yang saya berikan tadi. Saya berharap teman-teman dapat menggunakan kalimat asking suggestion, giving suggestion, dan response suggestion. Thank you.